Berita soal kamera itu nggak bakal habis, guys. Karena kita memang hidup di zamannya konten kreatif. So, seperti biasa, tiap Senin gua akan memprovide kalian dengan berita-berita terbaru seputar kamera. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, ini akhirnya Sigma setelah ditunggu-tunggu oleh para pengguna Fujifilm. Di sini mereka mengumumkan lensa zoom sapu jagat dengan bukaan konstan buat kamera mirrorless Fujifilm. Akhirnya keluar juga gitu ya, walaupun kita expecting Desember dan memang udah deket Desember, tapi cukup menyenangkan karena ternyata diluncurkan lebih cepat. Dan ini adalah lensa Sigma 18-50mm f2.8. Lensa ini sebenarnya bukan lensa baru, sebelumnya udah ada buat Sony APS-C, tapi akhirnya sekarang diadaptasi, available juga buat Fujifilm, memberikan pengguna Fujifilm lensa terjangkau dengan fungsi yang sangat-sangat versatile. Buat harga sendiri, si lensa ini secara global dia bakal dijual seharga 549 US dollar. Jadi di Indonesianya kita belum tahu ya harga resminya, tapi perkiraan mungkin ya harusnya masih di bawah 10 juta. Jadi kita lihat nanti di Indonesianya bakal diluncurkan dengan harga berapa. Gue pribadi udah bahas di video khusus soal lensa ini. Lensa yang menarik buat dipertimbangkan walaupun masih ada kekurangan yang cukup menyebalkan dari sistem Fujifilm perihal lensa zoom. Buat yang kepo lebih detailnya kayak gimana, boleh nanti main ke video tersebut setelah pembahasan di Saturn News ini habis atau kelar gitu ya, baru kalian meluncur ke sana. Sekarang informasi yang deket dulu, yang bersifat lokal, karena akhirnya kamera terbaru Sony, yaitu Sony A7R Mark V dan juga ZV-1F, itu sudah hadir di Indonesia. Jadi buat kalian yang mungkin udah tertarik dengan kamera tersebut, mungkin bisa langsung ikut pre-ordernya gitu ya di Indonesia, di toko-toko kesayangan kalian yang kita sangat rekomendasikan adalah Focus Nusantara. Nah, buat harga sendiri si A7R Mark V ini atau A7R5 ini dijual seharga 59.999.000 atau 60 juta, dan si ZV-1F itu di 7.999.000 atau ya 8 juta rupiah. Jadi dia diluncurkan ternyata benar lebih murah dari ZV-1, di mana ZV-1 sendiri itu harga barunya masih di 9,5 jutaan. Worth it atau enggak? Mungkin kalian bisa nonton video pembahasan kita tentang kedua kamera tersebut karena kita udah bahas dua-duanya. Silahkan nanti kalian boleh cek juga, tapi sama setelah informasi di Saturn News ini selesai. Selanjutnya ada produk yang menarik lagi untuk para fotografer dan videografer yang merupakan produk campaign dari crowdfunding di Kickstarter. Ini adalah Cosmo Cap yang berfungsi sebagai body cap kamera dengan fitur slot AirTag di dalamnya. Cukup kreatif, mungkin bisa kepake biar jaga gear kalian, biar nggak hilang-hilangan. Walaupun gue nggak tahu bagaimana kalian menghandle gear kalau kayak satu body kamera bisa hilang. Tapi kepake sih kalau misalkan kayak dicuri dalam satu tas gear gitu kan. Gue rasa bakal kepake banget dengan AirTag atau slot-slot device-device tracking apapun. Gue rasa itu cukup menarik. Cuman ya, gue jadi agak sebel mengingat AirTag di Indonesia itu nggak maksimal karena nggak ada precision trackingnya gitu ya. Nggak ada yang pakai panah terus kita diarahin arahnya kemana. Karena di Indonesia dia regulasinya tidak sesuai gitu kan, tidak diizinkan. Jadi ya sedikit jadi agak menyebalkan aja. Nah, buat kalian yang tertarik dengan produk tersebut, kalian bisa ikut back Kickstarter-nya. Tapi ingat, ini Kickstarter project, bukan kayak beli barang secara online. Jadi bisa ada potensi juga barangnya nggak sampai ke kalian. Ada potensi gitu ya. Jadi silahkan lakukan riset dahulu sebelum ikut backing project-nya. Selanjutnya buat kalian yang mungkin juga penggemar astronomi, belum lama ini NASA akhirnya meluncurkan roket Artemis 1 mereka untuk misi eksplorasi bulan lagi. Dan yang menarik, mengutip dari Petapixel, ternyata NASA banyak mengisi account Flickr-nya dengan foto-foto menakjubkan dari momen peluncuran Artemis 1 tersebut. Dan memang kalau lihat foto-fotonya, itu adalah momen yang luar biasa, yang gue sangat berharap bisa menyaksikan langsung di masa depan nantinya. Semoga aja ya. Amin, gitu kan. Dan buat kalian yang mungkin tertarik, linknya gue kasih juga di deskripsi buat kalian yang mungkin mau lihat foto-fotonya sendiri. Terakhir, ini ada informasi dari Sony lagi yang baru aja menghadirkan opsi baru pada jajaran memori Sony TUF-nya. Dimana sekarang untuk memori Sony TUF
V90-nya itu punya pilihan kapasitas hingga 256 GB. Jadi opsi menarik buat teman-teman yang butuh kapasitas besar di sistem memori kameranya dengan spesifikasi yang high-end pastinya. Kalau kita sih so far jarang banget ya pakai memori di atas 64 GB. Tapi kalau dari pengalaman kita, memori Sony TUF sendiri emang bener-bener awet dan memuaskan. So kalau kalian tipe orang yang butuh memori seperti itu dengan kapasitas yang lebih besar, harusnya opsi ini bakal segera datang juga ke Indonesia. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturnius kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang belum gue bahas tapi mungkin berguna buat teman-teman yang lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.